Pak Kapolri beserta seluruh jajaran Polri yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih kehadirannya dan rekan-rekan sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiratnya, karena hanya atas perkenannya lah kita dapat melaksanakan dan menghadiri rapat dengar pendapat dengan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan laporan sekretariat, rapat dengar pendapat hari ini dihadiri 35 anggota dari 53 dan 8 fraksi dari 9 fraksi. Oleh karena itu, quorum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang Tatip, maka perkenan kami membuka rapat kerja ini dan rapat kita nyatakan terbuka, ya Pak. Pak Kapolri beserta seluruh jajaran, rekan-rekan sekalian, pada pagi hari ini rapat dengan pendapat dengan agenda tunggal, yaitu tentang penjelasan Bapak Kapolri kepada kita semua tentang peristiwa Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022. Semoga rapat kita kali ini dapat menjadikan penjernihan bagi sekian banyak isu yang sudah masuk ke ranah masyarakat, yang menimbulkan sekian banyak spekulasi. Kita berharap dengan kehadiran Pak Kapolri beserta seluruh jajaran, maka ini bisa dijelaskan dengan jernih sehingga tidak ada lagi spekulasi ke depan. Itu yang kita harapkan, kenapa rapat hari ini kita adakan. Jadi saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang persoalannya, karena kita semua sudah paham. Kita serahkan aja waktunya kepada Pak Kapolri, ya. Kita dengarkan bersama-sama, dan sebelumnya saya sampaikan aturan main kita, supaya nanti tidak ada risau di antara kita. Yang pertama, Pak Kapolri akan menjelaskan. Yang kedua, kemudian pertanyaan, pendapat dari para anggota, dengan catatan pendapat tersebut sesuai kesepakatan kita. Yaitu yang hadir pertama, bicara pertama 5 menit. Bisa diperpanjang 2 menit. Dari 7 menit maksimum. Kalau nanti masih ada lebihnya, monggo. Kemudian kepada Bapak Kapolri dan jajaran, jikalau ada jawaban yang sekiranya bisa menimbulkan situasi tidak kondusif, boleh jawaban disampaikan tertulis kepada pimpinan. Jadi boleh secara tertulis. Nah, kita nggak bisa, yang ini nggak jawab karena masih mengganggu penyelidikan ke depan misalnya, kita nggak tahu, maka dijawab secara tertulis kepada pimpinan. Demikian ya? Oke? Setuju? Oke, makasih. Monggo Pak Kapolri, kami persilakan waktunya, bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Komisi 3 DPR RI, Insinyur Bambang Wuryanto, Bapak Wakil Ketua Komisi 3, Bapak Dr. Adis Kadir, Haji Ahmad Saroni, seluruh mitra dan seluruh rekan-rekan anggota Komisi 3 DPR RI. Yang saya hormati Pak Kapolri dan seluruh pejabat utama Mabes Polri dan seluruh peserta rapat yang saya banggakan. Tentunya pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kami diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri RDP Komisi 3 sebagaimana undangan kepada kami untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi di Duren 3. Oleh karena itu tentunya kami selaku pimpinan Polri mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, dan ini juga tentunya disaksikan oleh seluruh
masyarakat Indonesia, dan tentunya apa yang kami sampaikan ini akan semakin memperjelas tentang beberapa pertanyaan yang barangkali selama ini masih ada. Sebelumnya kami laporkan Bapak bahwa kami hadir bersama-sama tim sus 18 orang, dan kami sampaikan bahwa dalam hal penanganan kasus ini kami solid, Pak. Jadi itu satu hal yang perlu kami sampaikan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 dan seluruh penanganan kasus terkait dengan penembakan anggota Polri, Brigadir J. Awalnya karena ada laporan saudara FS kepada Polres Metro Jakarta Selatan dan di Propam pada hari Jumat 8 Juli 2022, di mana yang bersangkutan melaporkan pada pukul 17.20 terjadi peristiwa tembak-menembak antara saudara Richard dan saudara Yosua yang diduga terjadi karena ada pelecehan menurut yang bersangkutan pada saat itu kepada saudara PC oleh saudara J di Duren 3, dengan kronologis bahwa saudara J melakukan pelecehan kepada saudara PC di rumah dinas Duren 3, sehingga mengakibatkan saudara PC berteriak minta tolong, didengar oleh saudara Richard, dan kemudian pada saat ditegur terjadi tembakan dari saudara J, sehingga kemudian terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia. Peristiwa tersebut berawal ketika saudara PC sampai di rumah Saguling lalu melakukan PCR dan berangkat melakukan isolasi di rumah dinas Duren 3. Sementara saudara FS akan melakukan satu kegiatan, dan pada saat melintas, menurut saudara FS, yang bersangkutan ditelepon oleh saudara PC sebanyak 3 kali, dan akhirnya saudara FS memerintahkan driver untuk berhenti, memundurkan mobil ke Duren 3, masuk ke dalam rumah dan menemukan saudara J meninggal. Melihat hal tersebut, saudara FS kemudian menanyakan peristiwa yang terjadi dan menjemput saudara PC yang berada di kamar, serta memerintahkan kepada saudara Riki atau saudara R untuk mengantar saudara PC ke rumah Saguling. Ini adalah informasi awal yang disampaikan oleh saudara FS. Kemudian yang bersangkutan menghubungi beberapa orang, salah satunya Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan yang datang hadir pertama di TKP 17.30. Pada saat itu yang bersangkutan dihubungi oleh driver saudara FS. Kemudian pukul 17.47 dari Biro Provos di Propam datang ke TKP karena dihubungi oleh saudara FS. Kemudian setelah selesai dilakukan pendataan dan pengamanan barang bukti, sekitar pukul 19, saksi-saksi yang ada di TKP saat itu, Kuat, Riki, Richard dibawa ke kantor Biro Paminal di Propam untuk dilakukan interogasi sehubungan dengan penyelidikan atas dugaan pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri. Pelaksanaan olah TKP selesai sekitar pukul 19.40. Jenazah almarhum diantar ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1, Syed Sukanto, dengan menggunakan mobil ambulan dengan pengawalan mobil dinas Provos di Propam Polri dan kendaraan operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Kemudian atas dasar kejadian tersebut dibuatlah 2 laporan polisi yang dilaporkan di Polres Jakarta Selatan, yaitu LP nomor 368 2022 PKT Polres Jaksel tanggal 8 Juli oleh anggota Polres Metro Jakarta Selatan, ini model A, terkait dengan dugaan percobaan pembunuhan terhadap saudara RE. Kemudian LP yang kedua, LPB 1630 di Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli yang dilaporkan oleh saudara PC terkait dengan dugaan perbuatan pelecehan dan ancaman kekerasan di Duren 3. Selanjutnya sekitar pukul 20 dimulai dari pukul 22.30 dan dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam dan berakhir pada hari Sabtu tanggal 9 Juli sekitar pukul 02. Sesuai dengan prosedur,
Untuk kegiatan autopsi hanya boleh didampingi oleh penyidik dan atau asisten dokter forensik, sehingga saat itu Saudara Reza selaku adik dari almarhum Brigadir J menunggu pelaksanaan sampai dengan autopsi selesai di luar. Kemudian pada saat jenazah dimasukkan dalam peti, Saudara Reza baru melihat jenazah dari Brigadir J. Kemudian pada tanggal 9 Juli pagi rencana jenazah akan dibawa ke Jambi. Yang saya hormati seluruh anggota Dewan yang saya muliakan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Juli sekitar pukul 11, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi kantor Biro Paminal Divpropam untuk melakukan pembuatan berita acara pemeriksaan saksi-saksi Saudara Richard, Ricky, dan Kuat. Namun, penyidik mendapatkan intervensi dari personil Biro Paminal Divpropam Polri. Penyidik hanya diizinkan untuk mengubah format berita acara interogasi yang dilakukan oleh Biro Paminal Divpropam menjadi berita acara pemeriksaan. Kemudian sekitar pukul 13, penyidik bersama saksi diarahkan oleh personal Divpropam untuk melakukan rekonstruksi kejadian di TKP. Setelah selesai pelaksanaan rekonstruksi, para saksi menuju rumah Saudara FS di Saguling. Personil Biro Paminal Divpropam Polri di saat yang bersamaan kemudian menyisir TKP dan memerintahkan untuk mengganti harddisk CCTV yang berada di pos security Duren 3. Harddisk CCTV ini kemudian diamankan oleh personil Divpropam Polri. Hari Senin 11 Juli 2022 terdapat informasi bahwa terjadi permasalahan pada saat pengantaran jenazah kepada keluarga almarhum Joshua yang kemudian ini menjadi viral. Permasalahan tersebut berawal pada hari Sabtu pada saat jenazah dari keluarga sempat tidak diizinkan untuk melihat kondisi jenazah. Keluarga tidak mau menerima jenazah, akhirnya keluarga diperbolehkan untuk melihat separuh badan ke atas. Keluarga melihat adanya luka-luka dan jahitan di wajah almarhum. Melihat kondisi tersebut, keluarga kemudian menjadi histeris. Keluarga diberikan penjelasan oleh personil Divpropam bahwa almarhum meninggal setelah terlibat tembak-menembak antara Brigadir J dengan Brigadir R dan beberapa RE, dan telah ada beberapa hal yang kemudian itu disampaikan secara lebih tertutup. Saat akan dimakamkan, personil Divpropam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil Divpropam tersebut, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal yang menjelaskan dan meminta pada saat itu untuk tidak direkam dengan alasan terkait dengan masalah aib. Keluarga mendapatkan penjelasan lebih detail sehingga jumlah tembakan dan posisi tembak menembak serta luka-luka yang ada di tubuh jenazah. Terkait dengan penjelasan tersebut, keluarga tidak percaya dengan penjelasan yang telah diberikan oleh personil Divpropam Polri tersebut. Beberapa hal kemudian ditanyakan, antara lain masalah CCTV yang ada di tempat kejadian, kemudian hal-hal yang dirasa janggal, kemudian terkait dengan barang-barang korban termasuk HP, dan kejanggalan-kejanggalan ini kemudian viral di media dan mendapatkan perhatian publik. 11 Juli, Karopenmas melakukan konferensi pers terkait dengan peristiwa meninggalnya almarhum Joshua.
Saat itu Karopenmas terkesan kurang menguasai materi karena mendapatkan bahan informasi yang tidak utuh dan telah direkayasa oleh personil di Propam Polri. Hal ini mengakibatkan publik semakin bertanya-tanya dan muncul banyak pemberitaan mengenai kejanggalan terhadap almarhum Joshua. Tanggal 12 Juli, Kapolres Metro Jakarta Selatan melakukan konferensi pers terkait dengan penanganan perkara yang lebih lengkap karena Polres Metro Jakarta Selatan melakukan olah TKP dan melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi di TKP. Namun, olah TKP dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan telah mendapatkan intervensi dari saudara FS sehingga proses penyidikan dan olah TKP yang dilaksanakan menjadi tidak profesional. Narasi yang disampaikan oleh Kapolres secara umum menjelaskan bahwa penanganan peristiwa di Duren 3 telah sesuai dengan prosedur dan kronologis. Diawali dengan terjadinya pelecehan terhadap saudara P, sehingga kemudian terjadi hal-hal yang seperti tadi saya sampaikan, di mana kemudian Kapolres juga menjelaskan hasil otopsi sementara saat itu disampaikan ada perkenaan 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar. Tentunya hal ini juga menjadi pertanyaan karena apa yang disampaikan oleh Kapolres tersebut tentunya terlalu cepat mengambil kesimpulan dan kemudian didapati bahwa Kapolres datang terlambat pada saat ke TKP. Dengan adanya hal-hal tersebut dan kejanggalan-kejanggalan yang ada, maka pada saat itu kami membentuk tim sus dengan surat perintah nomor Sprint 5647 tanggal 12 Juli, di mana tim sus ini terdiri dari Wakapolri, Bapak Irwasum, Kabar Eskrim, Kabik, ASSDM, Kadif Humas, Kapus Dokes, Irwi 5, Dirpidum Bareskrim, Kapus Lapor, Dirkamnek, Pak Intelkam, Karowaprov, Kadiftik, Pak Irwasum, Pak Kabar Eskrim, selaku sekretariat tim ANEF. Sesuai dengan arahan saya pada saat pembentukan tim sus, tim ini akan mengungkap peristiwa yang terjadi sesuai fakta, objektif, transparan, dan akuntabel. Tentunya dengan berpedoman pada kaidah-kaidah penyidikan dan penyelidikan dan scientific crime investigation dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia agar peristiwa ini betul-betul menjadi terang dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Saya mengikuti setiap perkembangan pengawasan dan memberikan arahan kepada tim sus Polri secara langsung, termasuk proses evaluasi terkait dengan pelaksanaan olah TKP, pendalaman, pemeriksaan internal, penyelidikan, penyidikan, dan rapat-rapat yang melibatkan satuan kerja terkait. Saya ingin memastikan bahwa upaya yang dilakukan oleh tim sus Polri bebas dari kepentingan pihak-pihak terkait demi menegakkan keadilan dan juga Bareskrim, sehingga kita harapkan dapat saling dukung di dalam pelaksanaan penyidikan. Kita juga melibatkan Kompolnas dan Komnas HAM pada saat itu untuk bisa melaksanakan investigasi. Ini juga bagian dari komitmen kita, komitmen Polri, agar penanganan kasus ini betul-betul transparan, akuntabel, dan siap untuk mengungkap secara terang benderang peristiwa yang terjadi tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemudian berdasarkan kesepakatan, Komnas HAM memutuskan untuk melakukan penyelidikan secara independen untuk mempertahankan asas imparsial. Kami juga berkomitmen pada saat itu memberikan akses seluas-luasnya bagi Komnas HAM untuk melakukan pengawasan, pengujian, dan pemeriksaan terkait peristiwa penembakan yang terjadi di Duren 3.
Kalau yang makan kailnya aku menggawa. Saat ini tentunya investigasi oleh Komnas HAM masih terus berjalan, sedangkan Udah 100 kayaknya. dari tim SUS saat ini juga terus melanjutkan proses penyidikan yang saat ini sudah hampir selesai, dan kemudian juga melanjutkan proses pemeriksaan dan mempersiapkan sidang kode etik. Oh, keren. Tim SUS terdiri dari Bareskrim, Pus Inafis, dan Puslapor melakukan pengawasan dan pendalaman dengan berangkat dari olah TKP dengan metode Scientific Crime Investigation. Meliputi mulai dari olah TKP, uji balistik metalurgi, uji biologi, kimia forensik, dan uji digital forensik yang dilakukan oleh Puslapor Bareskrim Polri. Biometrik identification oleh Pus Inafis, serta tentunya tindakan ilmiah lainnya. Analisa sementara yang ditarik dari hasil olah TKP tersebut pada waktu itu utamanya adalah sudut tembakan dan arah tembakan yang tidak sesuai dengan penjelasan keterangan awal, namun berasal dari satu titik atau sumber. Untuk meyakinkan TKP, dilakukan olah TKP ulang pada saat bersamaan karena adanya perbedaan pendapat terkait dengan peristiwa yang terjadi, Plat nomor di mana di dalam proses tersebut terdapat intervensi dan pengaburan kejadian oleh beberapa oknum personil di Propam Polri terhadap personil tim SUS yang melakukan olah TKP. Selanjutnya Polri, dalam hal ini tim SUS, juga mendapatkan laporan dari kuasa hukum almarhum Joshua dengan LPB 386 tahun 2022 bulan 7 Bareskrim Polri tanggal 18 Juli terkait dengan dugaan pembunuhan dan atau pembunuhan berencana dan atau penganiayaan berat terhadap almarhum Joshua. Setelah adanya laporan polisi ini, tim SUS melakukan penyidikan tindak pidana kasus Duren 3 secara pro justisia. Dengan adanya perkembangan hasil pendalaman dan laporan, termasuk juga adanya masukan-masukan dan laporan dari penyidik, civil society, beberapa masukan dari senior Polri, rekan-rekan dari DPR, dan juga masyarakat, bahwa independensi dan objektivitas Polri dalam penanganan perkara ini diragukan karena saudara FS saat itu masih menjabat sebagai Kadif Propam. Oleh karena itu pada hari Senin, tanggal 18 Juli, saya mengambil kebijakan saat itu untuk menonaktifkan jabatan Kadif Propam Polri. Dan kemudian pada tanggal 20 Juli kami juga menonaktifkan Karopaminal Polri dan Kapolres Metro Jakarta Selatan. Harapan kami pencopotan saat itu bisa membuat proses penyidikan menjadi jauh lebih objektif. Kemudian kami juga membuka ruang pada saat itu terkait dengan adanya permintaan ekshumasi jenazah Joshua oleh keluarga korban yang dilakukan oleh dokter independen, dan saat itu permintaan tersebut secara resmi kami kirimkan dan ekshumasi dilaksanakan pada tanggal 27 Juli oleh Persatuan Dokter Forensik Indonesia yang terdiri dari 8 dokter dengan didampingi Komnas HAM dan Kompolmas, di mana 8 dokter tersebut terdiri dari Dr. Profesor Dr. Agus dari UI, kemudian Profesor Dr. Ahmad dari UNER, Profesor Dr. Dedi dari Universitas Riau, kemudian Ketua Umum PP PDFI Dr. Adi Firmansyah, soalnya kan di bawahnya ada tukar dengan STNK. Dan diikuti oleh beberapa anggota dari beberapa rumah sakit yang tentunya ini menunjukkan independensi dari Persatuan Dokter Forensik yang melaksanakan kegiatan ekshumasi ulang. Keterbukaan ini tentunya merupakan bagian kami, upaya kami untuk menunjukkan bahwa Polri transparan dalam hal ini. Alhamdulillah, pada hari Senin,
tanggal 22 Agustus yang lalu, Perhimpunan Dokter Forensik telah menyampaikan laporan hasil ekshumasi yang intinya pada saat rilis tidak ada luka-luka selain luka-luka yang berasal dari senjata api. Ini tentunya juga menjawab terkait dengan adanya spekulasi liar pada saat itu terkait dengan adanya penyiksaan di jalan dan sebagainya. Dan tentunya apa yang disampaikan oleh Persatuan Dokter Forensik Indonesia ini memperkuat hasil pelaksanaan otopsi pertama yang telah dilakukan oleh kedokteran forensik Polri. Selanjutnya, kami juga melakukan pemakaman almarhum Joshua pasca ekshumasi dengan menggunakan tata cara upacara kedinasan. Kami tentunya mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap peristiwa yang saat itu dilaporkan, khususnya terhadap Brigadir Joshua. Meskipun pada saat itu kami mendapatkan protes dari kuasa hukum Saudara Putri, namun pemakaman tersebut tetap kami laksanakan secara dinas. Kembali kepada perkara yang kami tangani, ada 3 perkara, 2 di Polres Jakarta Selatan dan 1 di Barreskrim Polri. Di mana kemudian 2 laporan polisi yang ada di Polres ditarik dan dilimpahkan ke Polda Metro pada tanggal 19 Juli 2022. Pada tanggal 22 Juli, PMJ melakukan prarekonstruksi di Aula BPMJ dengan didasari CCTV di rumah pribadi Saguling yang ditemukan oleh mereka dan sekitar TKP Duren 3 dengan berita acara pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Metro Jaya berdasarkan hasil analisa penyidik Polda Metro Jaya. Saat itu penjelasannya Saudara FS tidak di TKP. Selanjutnya, pada tanggal 23 Juli dilakukan olah TKP gabungan Polda Metro dan Barreskrim untuk melihat kesesuaian hasil prarekonstruksi. Hasil olah TKP ini menunjukkan inkonsistensi keterangan-keterangan dari prarekonstruksi yang dikumpulkan oleh penyidik Polda Metro Jaya seperti arah tembakan yang menyebar dan sudut tembakan yang tidak sesuai dengan posisi para pihak yang terlibat. Seminggu setelah bentukan tim sus, tepatnya pada tanggal 21 dan 23 Juli, saya memimpin rapat ANEF Tim Sus dengan mengundang satuan kerja terkait, yaitu Divpropam, kemudian saat itu Lapor, Barreskrim, penyidik Polres Jakarta Selatan, Polda Metro, Pusdokes, dan Puslapor, serta Inafis, untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan yang sudah berjalan. Hasil rapat mengungkapkan adanya hambatan-hambatan penyidikan terkait adanya intimidasi, tekanan, intervensi, upaya mengaburkan fakta, dan menghilangkan barang bukti yang dilakukan oleh beberapa oknum personil di Propam Polri, dan ketidaksesuaian kronologis peristiwa tembak-menembak. Ada beberapa hal yang menjadi catatan kami, yaitu masuk di TKP yang seharusnya hanya boleh dilaksanakan oleh petugas TKP, kemudian tindakan-tindakan lain yang tentunya menjadi catatan-catatan kami. Kemudian juga kami mendapati, dan ini juga yang menjadi perhatian publik, bahwa CCTV yang pada saat itu hilang, CCTV di Satpam, dari hasil interogasi pada saat itu kita mendapatkan kejelasan bahwa CCTV tersebut diambil oleh anggota ataupun petugas dari personil di Propam dan juga ada personil dari Barreskrim, dan di situ terungkap peran dari masing-masing personil, siapa yang mengambil, siapa yang mengamankan, dan kemudian pada saat kita laksanakan pemeriksaan lebih lanjut,
kita dapatkan juga siapa yang merusak CCTV, yang tentunya ini seharusnya bisa menjadi kunci pengungkapan terhadap kasus ini.